Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Sabtu pekan kelima Prapaskah, 27 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, aku seringkali berpikiran sempit terhadap orang lain. Curahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepadaku, agar aku dapat mengakui kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri mereka. Jadikanlah aku orang yang sabar dan rendah hati, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang Roma akan datang dan merampas tempat suci serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kaifas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, dari iri hati muncul kebencian.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus semakin populer dan memiliki prestasi yang luar biasa di antara orang-orang Yahudi. Dia mengadakan banyak mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang mati. Apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus tentang kerajaan Allah sungguh mengganggu kenyamanan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Mereka berusaha menjebak Yesus, hendak melempari Yesus dengan batu, dan berusaha membunuh Dia, tetapi selalu gagal. Situasi semakin memanas tatkala Yesus membangkitkan Lazarus. Rakyat malah semakin banyak mengikuti Yesus. Bangkitnya Lazarus dari kubur dan hidup kembali menjadi pemicu kebencian orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Posisi dan kedudukan mereka yang selama ini ditinggikan dalam tradisi Yahudi semakin menurun. Pamor mereka mulai hilang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, tatkala kita hidup baik dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran, yang kita peroleh bukan pujian, sanjungan, tetapi kadang caci maki dan sumpah serapa. Sebagai orang beriman, hadapilah setiap tantangan dan problema hidup ini dengan sabar dan tenang. Jangan takut dicemooh. Kedua, salah satu penyebab kebencian orang Farisi kepada Yesus karena dilatar belakangi oleh rasa iri hati terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Iri hati menyebabkan kita tidak bisa melihat kebaikan yang ada pada orang lain, apalagi orang itu tidak kita suka atau senang. Mari kita membangun kepercayaan dalam diri dan berusaha mengakui kelebihan orang lain, sebab dari iri hati akan muncul kebencian. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, akhir pekan. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.